Shalom Jemaat Tuhan. Kembali lagi dalam online service GBI PCW bersama saya Tami dan saya Chris Matthew. Nah, apa kabarnya nih Jemaat Tuhan? Semoga semua Jemaat Tuhan dimanapun berada, semua dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin, amin. Nah, kalau Kak Tami sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kakak juga sehat Matthew dan rasanya antusias banget untuk ibadah kali ini. Wih, mantap. By the way ya, kali ini kita dandanannya udah rapi nih. Ada apa ya? Iya dong, karena kali ini kita akan ibadah yang spesial. Karena kita akan sama-sama merayakan ibadah Natal. Wah, ada apa aja nih di ibadah Natal? Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan akan ada short movie yang pastinya spesial banget. Duh, boleh kasih ini nggak? Contekan atau clue-clue gitu ceritanya tentang apa? Kalau tentang apanya, mending nanti kita tonton sama-sama ya. Nah, tapi yang jelas short movie kali ini akan sangat relate banget dengan kehidupan kita. Akan ada pelajaran yang bisa kita ambil dan pasti akan memberkati kita semua. Meskipun ibadah Natal kali ini kita online, kami tetap berharap untuk jemaat Tuhan semua dapat fokus mengikuti perayaan Natal ini dari awal sampai akhir. Betul banget, Matt. Pastikan jemaat Tuhan mempersiapkan diri dan keluarga kita semua untuk ikutin acara ini. Jangan cuma setengah-setengah nih, bener-bener diikutin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Oke deh, daripada kepanjangan dan kelamaan kita ngomong nih, mending kita langsung aja ikutin ibadah Natal GBI PCW tahun 2020. Tuhan, Shalom. Saat ini kita ada di ibadah perayaan Natal virtual GBI Purwokerto City Walk. Saya mau ajak setiap kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya saat kita sehati memuji dan menyembah Tuhan, kita akan merasakan kuasa pujian dan penyembahan. Yang setuju katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Tuhan kau ajaib, tiada bandingannya. Tuhan kau dahsyat, tiada duanya. Tuhan kau setia, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada di setiap langkahku. Ku taruh harap padamu, hatiku percaya janjimu. Takkan ku ragu melangkah bersamamu. Kasih setiamu telah cukup bagiku. Penyertaanmu telah nyata untukku. Tak terbayangkan hidupku tanpa kasih setiamu. Kau Yesus sempurna bagiku. Tuhan kau ajaib, tiada bandingannya. Tuhan kau
tiada duanya. Tuhan kau setia, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada di setiap langkahku. Ku taruh harap padamu, hatiku percaya janjimu. Takkan ku ragu melangkah bersamamu. Kasih setiamu tak cukup bagiku. Penyertaanmu tak nyata untukku. Tak terbayangkan hidupku tanpa kasih setiamu. Kau Yesus sempurna bagiku. Kasih setiamu tak cukup bagiku. Penyertaanmu tak nyata untukku. Tak terbayangkan hidupku tanpa kasih setiamu. Kau Yesus sempurna bagiku. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu telah cukup bagiku. Penyertaanmu telah nyata untukku. Tak terbayangkan hidupku tanpa kasih setiamu. Kau Yesus sempurna bagiku. Kasih setiamu telah cukup bagiku. Penyertaanmu telah nyata untukku. Tak terbayangkan hidupku tanpa kasih setiamu. Kau Yesus sempurna bagiku. Kau Yesus sempurna bagiku. Kau Yesus sempurna bagiku. Mari yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sebab Tuhan kekuatan dan gunung batu kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Allah kita, saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya sorakan haleluya.
kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari musik memuji Tuhan. Dia Tuhan gunung batu dan kekuatan kita. Biarlah kepada Dia hati kita percaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab kami punya Allah yang baik, yang senantiasa menopang kehidupan kami dan menyediakan segala yang kami perlukan. Tuhan, bila saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau perkatakan shalom Indonesia, shalom, shalom Purwokerto, shalom, biar damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bagi bangsa kami, negara kami, kota kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran Menteri, DPR, MPR, seluruh pemimpin daerah dari yang tertinggi sampai ke desa-desa. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan yang diambil Tuhan, semuanya dapat seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan vaksin yang akan disediakan tahun 2021 nanti. Tuhan yang menyertai dan memberkati persiapan ini sehingga vaksin ini boleh segera selesai dan kami dapat menyelesaikan pandemi yang terjadi di saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar Tuhan kami juga mau mengakhiri tahun 2020, kami tahu ada banyak hal yang terjadi dan Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau percaya tahun 2021 Tuhan akan gantikan semuanya dengan lebih baik lagi. Kami tahu kami punya Allah yang baik, kami tahu punya Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami dan menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari rasakan kebaikan Bapa kita hari ini. Kasih setianya nyata buat hidupmu.
Bapakku yang baik, tak pernah kau tinggalkanku, selalu sertaku, kau Immanuel, penyertaanmu sempurna. Bapakku yang baik, rancanganmu penuh damai, dalam segala hal kau turut bekerja, datangkan kebaikan. Kau Bapa yang baik, sungguh amat baik, kasih-Mu limpah di hidupku, selalu buatku terpesona. Kau Bapa yang baik, sungguh amat baik, tak akan pernah ku lupakan apa yang kau lakukan di dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak pernah kau tinggalkanku, kau Immanuel, penyertaanmu sempurna. Bapakku yang baik, rancanganmu penuh damai, dalam segala hal kau turut bekerja, datangkan kebaikan. Kau Bapa yang baik, sungguh amat baik, kasih-Mu limpah di hidupku, selalu buatku terpesona. Kau Bapa yang baik, sungguh amat baik, tak akan pernah ku lupakan apa yang kau lakukan di dalam hidupku. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik. Takkan pernah kami melupakan apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini kami mau berkata kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang baik, sungguh amat baik, kasih-Mu limpah di hidupku, selalu buatku terpesona. Kau Bapa yang baik, sungguh amat
hidupku. Tak akan pernah ku lupakan apa yang kau lakukan di dalam hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Bapak kita yang baik. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. China is battling a new and rapidly spreading respiratory virus. There are around 150 reported cases elsewhere. Seems to be spreading to other countries. And it's increasingly looking like this could be a global epidemic. 215 negara di dunia tengah menghadapi situasi ketidakpastian, menghadapi krisis kesehatan dan juga sekaligus krisis ekonomi. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Kasus positif ini tinggi sekali hari ini, 2.657. Indonesia secara resmi masuk ke jurang resesi. Salah satu dampaknya akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Masa-masa sulit telah kita jalani sepanjang tahun ini. Tidak sedikit orang yang terpuruk dalam ekonomi, keluarga, kesehatan tubuh, dan mentalnya. Kondisi yang diharapkan membaik tak kunjung datang. Justru masalah baru terus menerjang. Namun, apakah pengharapan itu benar-benar hilang? Melalui 3 keluarga berikut, kita akan belajar bagaimana mereka menghadapi keadaan. Corona aja beritanya. Kapan berakhir corona ya Tuhan? Papa pulang. Papa pulang. Aduh. Kenapa sih, Pak? Kok mukanya lesu gitu? Katanya loh, Mam. Pap salah apa sama Tuhan? Hidup gini banget. Kenapa sih? Ada masalah apa? Ada masalah di jalan? Enggak, Mam. Emang Mam siap dengar? Udah Pak, cerita aja, mau baik, mau buruk, aku kan istri kamu. Maaf ya Mam, Pap nggak dapat orderan hari ini. So Gak apa-apa Pap, kita kan sudah saling berjanji untuk terus bersama, baik dalam keadaan susah, senang, baik, buruk, ada nggak ada, kita harus saling bersama. Mama tahu kok keadaan sekarang itu lagi sulit. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Iya sih. Tapi kan Pap jadi gak bisa beli beras, gak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, Mam. Oh Papa, nanti mau bantu cari tambahan. Yang penting Papa semangat ya. Iya. Mama. Kenapa? Aku mau ngomong. Sebentar ya, Mama lagi laundry. Jangan lama-lama ya. Iya, sebentar. Kenapa? Mau ngomong apa? Ini loh, aku tuh pengen beli HP ini dari minggu kemarin. Udah bilang sama Mama, tapi sama Mama nggak dibeliin. Mama lagi nggak punya uang. Pasti kalau mau punya uang, pasti tak beliin. Tapi nggak sekarang ya. Lah, emang sekarang Papa udah nggak kerja?
Kan dari kemarin Papa selalu ngasih Mama sama aku uang jajan. Papa kerjaannya lagi sulit, kondisi sekarang lagi sulit. Papa aja nggak pernah dapat orderan karena orang lebih milih di rumah. Papa sekarang lagi cari kerjaan sampingan. Lah, Mama kan juga punya uang. Mama juga kerja. Ya, Mama kerja itu cuma cukup buat kita makan sehari-hari. Beli beras, beli lauk buat setiap harinya kita bisa makan. Kita harus bersyukur masih bisa makan. Coba teman-teman kamu itu yang di sana itu, yang di luaran sana. Mungkin papa sama mereka juga lagi usahaan, susah cari uang. Bahkan buat makan aja itu susah. Kamu harus masih bersyukur masih punya handphone ini. Sekarang aja sekolah aja harus online. Mungkin teman-teman kamu yang di sana ada yang punya handphone. Kasian kan? Ya udah deh, Ma. Kalau gitu aku boleh bantu Mama sama Papa nggak? Boleh banget. Kamu bikinin kopi ya buat Papa? Oke, siap. Aku ambil dulu ya kopinya. Oke, terima kasih. Ada masanya Tuhan mengambil apa yang selama ini kita miliki, kenyamanan, jabatan, atau segala sesuatu yang membuat kita senang. Dalam situasi itu, Tuhan ingin mengajar kita untuk senantiasa bersyukur. Sekalipun situasi sulit dan tidak nyaman, bersyukur adalah kunci menghadapi semuanya. Duh, ini gimana sih? Tugasnya susah banget nih. Apaan sih, Ci? Dari tadi marah-marah mulu. Ini loh, Mi, tugasnya susah banget. Bantuin aku sini, Mi. Lah yang sekolah juga kamu, Mami yang suruh bantuin. Kamu nggak lihat Mami lagi masak? Tapi ini gimana, Mi, tugasnya? Udah tanya guru kamu sana. Mami. Udah apa? Dari tadi ngerengek terus, bukannya bantuin Mami. Aku ini loh, aku disuruh bikin prakarya sama ibu guru. Ya udah dikerjain di kamar sono. Tapi aku nggak ngerti, Mi. Aku pengen dibantuin sama Mami. Kamu nggak lihat Mami lagi sibuk? Kenapa sih nggak kerjain sendiri? Ini nggak ngerti, itu nggak ngerti. Kamu di sekolah tiap hari, apa-apa nggak ngerti? Aku nggak ngerti, Mi. Aku nggak ngerti kalau cuma dijelasin di laptop. Mami, kenapa sih kok marah-marah terus? Aku nggak mau kerjain PR lagi, aku nggak mau sekolah lagi. Kenapa sih jadi susah gini semuanya? Sekolah nggak ada, guru les nggak ada. Aku capek. Kekuatanku terbatas. Cici nggak ngerti-ngerti. Mah, yang ini caranya gimana ya? Ini kan apa dulu? Ci, maafin Mami ya. Tadi udah ada marah-marah, udah bentak-bentak Cici. Mami sadar kok, Mami tuh harus damping Cici setiap belajar. Mami bohong, nanti pasti aku dimarahin lagi. Beneran, Ci. Udah sini, mana tugasnya? Mami kenapa sih kok marah-marah terus? Mami tuh sebenarnya bingung, Ci. Mami takut gak bisa ngajarin kamu.
Mami takut nggak bisa nyiapin masa depan yang terbaik buat kamu. Aku tuh maunya ditemenin sama Mami. Aku lebih nyaman kalau belajar ditemenin Mami. Aku paham kok kalau Mami lagi sibuk. Aku juga pengen bantuin Mami setelah selesai tugasku. Maafin Mami ya, Ci. Mulai sekarang, Mami akan dampingin kamu setiap kamu belajar. Habis kerjaan PR, gimana kalau kita masak sebelum Papi pulang? Ya, aku mau, Mi. Makasih ya, Mami. Ini dibawa ke meja ya. Kita akan melakukan apapun demi keluarga, mempersiapkan segalanya, sibuk ini dan itu, berfokus pada hal-hal yang kelihatan. Padahal, Tuhan juga mengajarkan kita bahwa ikatan dalam keluarga, hati yang saling mengasihi, dan kepedulian adalah pondasi yang kokoh agar damai sejahtera senantiasa ada dalam keluarga. Pak, aku pergi dulu ya. Mau main kemana sih, Kak? Lagi physical distancing nih loh. Kamu harusnya nggak keluar rumah. Lah, nggak apa-apa lah, Pak. Karena aku bisa jaga diri. Virus itu nggak kelihatan loh. Kamu nggak baca berita koran apa? OTG itu bisa di mana-mana. Udah lah, Pak. Selalu aja. Orang kamu masih muda juga. Papa bilang kamu nggak boleh keluar. Papa kenapa sih nanya aku terus? Aku tuh mau main sama temen-temenku. Aku tuh menongkrong sama temen-temenku. Lagi pula aku bosen di rumah. Kamu itu anak Papa. Papa harus jagain kamu. Tuh kan, aku tadi panggil temen-temenku. Udah, aku pergi dulu. Loh, Kak. Seenggaknya kamu pakai masker. Amin. Pulang jam berapa kamu? Ditanya papa kamu itu loh. Jam 12. Jam 12 malam? Papa larang kamu pergi. Malah keluaran sampai jam segitu. Pa, kita lagi makan, Pa. Nggak usah marah-marah. Gimana gak marah, Ma? Dia bandel gitu. Udah ada corona. Nggak pakai masker. Tahu masih makan. Udah, aku mau tidur aja. Habisin dulu sayurnya ini ya. Ya. Makan sayur ya. Kamu itu kelihatan pucat loh. Loh, kok panas? Kamu demam ya? Enggak, Ma. Padahal aku cuma kurang tidur. Ntar juga aku habis tidur udah sehat lagi. Papa itu ndak usah mikir yang aneh-aneh. Aku ini nggak khawatir, Ma. Apa-apa minta diturutin. Aku kemarin udah larang dia pergi. Malah bandel gitu. Udah musim corona gini, sakit. Gimana nggak khawatir coba? Dia kan belum paham, Pak. Nanti biar Mama saja yang bicara sama Yohan. Apa itu, Ma? Kakak, kamu kenapa, Kak? Kakak! Kunci mobil, Ma. Kunci mobil. Iya, Ma. Iya, Pak. Iya.
Seandainya saat itu dia tidak pergi, seandainya saat itu Papa bisa larang dia pergi. Anak kita, Pak. Anak kita. Ya Tuhan. Sembuhkan anakku ya Tuhan. Maafkan Papa ya, Ma. Maafkan Papa. Ya Tuhan, sembuhkanlah anakku ya Tuhan. Halo Kak, gimana kabar kamu di sana? Masih lemes banget, Pak. Masakan Mama sudah dimakan belum? Sudah, Ma. Gimana masakan Mama? Enak kan? Lumayan sih. Kok cuma lumayan, padahal Mama masak dari pagi loh. Soalnya lebih enak kalau dimakannya bareng sama Papa sama Mama. Papa, Mama, maafin kakak ya. Selama ini kakak selalu bandel. Kakak juga selalu susah dibilangin. Kakak di sana harus tetap berdoa, tetap bersukacita, tetap berpengharapan pada Tuhan. Pasti Tuhan sembuhkan. Oke, Ma. Good. Anak Mama memang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Papa, ternyata Papa sama Mama selalu peduli sama aku. Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku gak taat sama Mama Papa, gak dengar-dengaran sama Tuhan. Papa, Mama, terima kasih udah selalu jagain aku. Seringkali Bapa kita di sorga juga tidak menghendaki kita melakukan sesuatu, memberikan kita ujian, bahkan mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kasih-Nya tidak akan pernah berhenti bagi kita, sekalipun didikannya keras, penuh air mata, memaksa kita meninggalkan zona nyaman. Tapi percayalah, itu karena Dia mengasihi kita. Sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, ada harapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Shalom Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali menjumpai Anda. Saya berdoa kiranya dimanapun Anda berada hari ini, Anda dipenuhi dengan damai sejahtera, kekuatan, sukacita, dan kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Bapak Saudara, kita telah memasuki akhir di tahun 2020 dan tepat di mana hari ini kita merayakan Natal. Dan Natal merupakan bukti kasih daripada Yesus Kristus buat kita semua sebagai manusia. Dia hadir, Dia datang dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan kita semua dari setiap dosa dan juga kesalahan kita. Nah, Yesus hadir dalam bentuk manusia supaya membuktikan bahwa Dia pun ikut terlibat menjadi seperti dengan manusia. Dia mengalami sakit penyakit, Dia mengalami kelemahan, Dia mengalami ketakutan, Dia mengalami kekhawatiran. Namun, Dia tetap Allah atas hidup kita. Nah, bukti kasih-Nya tertuang dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa di surga sangat mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Dia tidak rela bahwa kita jatuh dalam dosa. Dia tidak rela kehilangan kita sebagai manusia, karena kita manusia adalah ciptaannya yang sangat berharga, ciptaannya yang sangat mulia, sehingga Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Nah, Bapak Saudara, bahwa Natal kita rasakan Dia betul-betul beserta dengan kita hari ini.
dia manusia pernah mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Karena itu dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Allah yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya, dalam arti dia menanggalkan kealahannya dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan Alkitab mencatat dalam Filipi pasal yang kedua ini, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dari kedua ayat ini kita melihat bahwa di Natal kali ini kita nggak sendirian. Kita betul-betul bisa menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena Allah Bapa sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Dia nggak mau kehilangan kita, sehingga dia mengirim anaknya yang bernama Yesus Kristus. Kita kenal, dia mengosongkan dirinya. Yesus Kristus yang 100% Allah tetapi juga 100% manusia. Dia menanggalkan kealahannya, dia mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa dan kesalahan kita semua, menanggung kelemahan kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, mari kita nikmati Natal kali ini dengan ucapan syukur bahwa kita masih memiliki Allah yang baik, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang terus menyertai apapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Kita patut bersyukur untuk itu karena kita punya Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Saudara, di tahun 2020 ini, dari sepanjang awal tahun, saya percaya kita semua mengalami tahun yang berat, tahun yang tidak mudah, tahun yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah pandemi yang masih terus berjalan. Tapi saya percaya kita semua tetap ada dalam damai sejahtera dan sukacita karena kita punya Allah yang baik. Tapi mungkin ada dari Bapak Saudara yang bertanya-tanya, dari mulai awal tahun bertanya-tanya, bahkan mulai berdoa, atau mungkin sedang menantikan sebuah pergumulan tertentu. Kita seringkali menangis berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan gak jawab doaku? Bukan berarti bahwa Yesus tidak memperdulikan kita, bukan berarti bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita, atau mungkin kita seringkali berdoa tapi tidak mendapati jawaban daripada Tuhan. Bukan berarti juga bahwa Tuhan melupakan kita dan Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita belajar hari ini bahwa bagaimana sebenarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa sih kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, tetapi seringkali pada waktu kita berdoa nampaknya Tuhan gak menjawab, nampaknya Tuhan berkata tidak, nampaknya Tuhan seolah-olah membiarkan kita. Apakah Dia tetap mengasihi kita? Lalu bagaimana dengan kasihnya? Di mana kasihnya? Di mana letak kasihnya pada waktu kita merasa sendirian, merasa tidak ada yang mempedulikan, merasa doa kita tidak dijawab? Nah, saya percaya Bapak Saudara, seringkali pertanyaan itu muncul dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan saya? Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan Allah yang masih bekerja sampai hari ini? Dan lain sebagainya. Hari ini kita akan menemukan jawabannya. Hari ini saya percaya begitu Bapak Saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda akan mendapatkan kekuatan yang baru. Anda akan semakin teguh dalam imanmu. Anda akan semakin mempercayai bahwa Yesus tetap beserta dengan kita apapun situasi yang sedang terjadi, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, saya mau menceritakan ada sebuah kisah dalam Alkitab pernah terjadi dengan seseorang yang bernama Ayub. Ayub tercatat sebagai pribadi yang benar, saleh, tidak melakukan dosa dan juga kesalahan. Setiap pagi dia menghadap pada Tuhan, mempersembahkan korban. Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang saleh, orang yang benar. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu semua kisahnya Ayub. Dalam satuan waktu, Tuhan benar-benar menguji Ayub. Tuhan mengizinkan iblis untuk mengusik Ayub. Dan Alkitab mencatat dalam satu hari yang sama, dalam satu kisah yang sama, dalam satu kejadian yang sama, anaknya meninggal, kekayaannya menghilang, bahkan tubuhnya dipenuhi dengan sakit penyakit, dengan borok yang betul-betul gatal. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan Ayub.
Seolah-olah bagi manusia nampaknya Tuhan gak adil, nampaknya Tuhan jahat, nampaknya Tuhan membiarkan perkara-perkara buruk terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, Ayub pada waktu itu berdoa, Ayub pada waktu itu mengerang. Di dalam Ayub pasal yang ke-30 ayat yang ke-20 dikatakan begini, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Nampaknya Ayub berdoa, nampaknya Ayub berseru, nampaknya Ayub mengerang, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan pada waktu itu Ayub dikatakan oleh istrinya betul-betul berkata kepada Ayub, sudah kutuki saja Tuhanmu. Tapi yang luar biasa dari Ayub berkata di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sebuah contoh yang luar biasa, sebuah teladan yang sangat luar biasa, bahwa pada waktu Ayub mengalami pencobaan yang sangat berat, kehidupan yang sangat berat, bahkan doanya tidak dijawab. Pada waktu dia berseru, nampaknya Tuhan tidak menjawab dan tidak menghiraukan dia. Istrinya mengutukinya dan berkata bahwa udah kutuki saja Tuhan. Tapi Ayub tetap berpegang teguh pada imannya, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap menyertai Ayub. Dan dia berkata bahwa kita harus mau menerima yang buruk juga daripada Tuhan, bukan hanya yang baiknya saja. Nah, dari sini kita belajar Bapak Saudara, bahwa pada waktu Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Dia tidak mengasihi kita. Ini penting sekali. Saya ulang, bahwa pada waktu Tuhan tidak menjawab doa kita, atau nampaknya pada waktu kita berseru Tuhan tidak beserta dengan kita, bukan berarti Dia tidak mengasihi kita. Dan itu tidak menghilangkan fakta bahwa Tuhan telah mati untuk kita. Artinya apa? Artinya kita belajar walaupun kita berdoa dan tidak ada jawaban, walaupun kita berdoa mengerang seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, atau mungkin Tuhan berkata tidak untuk setiap permohonan kita, tidak meninggalkan fakta atau tidak menghilangkan fakta bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Ini yang saya mau ingat Bapak Saudara, ini yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam situasi kehidupan kita, Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Nah, yang kita pelajari dari Ayub selanjutnya adalah bahwa Ayub tidak meletakkan imannya terhadap berkat-berkat daripada Tuhan saja, tetapi dia meletakkan imannya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ini menarik. Ayub tidak meletakkan imannya kepada berkat-berkat yang dia terima. Ayub tidak meletakkan imannya dari apa yang Tuhan beri dalam kehidupannya, tetapi Ayub menaruh imannya dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya percaya hari ini Bapak Saudara, ini juga berlaku buat kehidupan kita. Jangan taruh iman kita dari apa yang Tuhan beri. Jangan taruh iman kita dari apa yang Tuhan beri kepada kehidupan kita. Baik itu kekayaan yang Tuhan beri, baik itu mungkin kehidupan yang baik yang Tuhan beri, baik itu kehidupan yang nice, keluarga dan lain sebagainya yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Tapi taruhlah iman kita kepada dasar yang benar, yaitu melakukan dan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena dengan itulah pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit, kita tidak gampang berubah, dan kita tidak mudah untuk mengutuki Tuhan, dan kita tidak mudah mempertanyakan apakah Tuhan masih ada, apakah Tuhan mengasihiku dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Saudara, pelajaran buat kita hari ini bahwa taruhlah iman kita dari dasar yang benar kepada dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, dan setia melakukannya, bukan dari apa yang Tuhan beri. Mungkin kita diberikan Tuhan kehidupan yang baik, itu luar biasa, kita patut bersyukur untuk itu. Tetapi pada waktu kita menerima kehidupan yang kurang baik pun, kita tetap perlu bersyukur, karena di saat-saat yang seperti itu Tuhan juga ada dalam kehidupan kita dan Dia menyertai kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita akan belajar hari ini sebenarnya apa sih yang sedang Tuhan kerjakan melalui situasi
yang sedang kita hadapi hari ini? Apa sih yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita lihat di masa-masa yang akan datang? Apa sih yang sedang Tuhan persiapkan pada waktu kita sedang berdoa, pada waktu kita memohon, pada waktu kita mengerang? Namun tampaknya Tuhan tidak menjawab setiap doa kita. Namun tampaknya Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Saya mempelajari ternyata pada waktu kita ada dalam situasi yang sulit, pada waktu kita ada dalam situasi yang seperti itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu buat kita. Nah, ini yang kita mau melihat. Nah, apa saja Bapak Saudara? Yang pertama, kita lihat bahwa pada waktu Tuhan sedang ada seolah-olah meninggalkan kita, tapi kita berdoa nampaknya Tuhan tidak menjawab. Sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya buat kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita. Sama seperti orang tua yang tidak ingin sesuatu yang buruk untuk anaknya, maka demikian juga kasih Bapa di sorga kepada kita semua. Tidak selamanya kasih Tuhan ditunjukkan kepada sebuah berkat. Tidak selamanya kasih Tuhan ditunjukkan kepada sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tidak selamanya kasih Tuhan ditunjukkan kepada sikap-sikap yang permisif atau mengizinkan segala sesuatunya. Namun kadang-kadang Tuhan juga tidak mengizinkan sesuatu untuk kebaikan kita. Nampaknya Tuhan senantiasa mencegah kita melakukan berbagai macam kesalahan, dan seolah-olah pada waktu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berkata tidak. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita semua. Nah, ada sebuah perkataan yang cukup baik. Pada waktu saya membacanya, saya pikir ini sesuatu yang cukup baik untuk saya bagikan. Dikatakan bahwa seringkali hujan badai itu datang bukan untuk membinasakan kita, tetapi seringkali hujan badai juga bisa datang untuk membersihkan jalan-jalan kita. Nah, kita mungkin hari ini berpikir bahwa Tuhan itu kejam, Allah yang tidak adil, Allah yang tidak mengasihi kita karena apa yang kita alami hari ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat apa yang akan terjadi di kemudian hari, sebenarnya Dia sedang mengasihi kita, Dia sedang membentengi kita, Dia sedang menyayangi kita, Dia sedang mengizinkan sesuatu terjadi untuk mencegah kita dalam hal yang jauh lebih buruk lagi. Tetapi bisa juga melalui situasi dan kehidupan kita yang sedang kita alami, Dia sedang mengizinkan adanya jalan yang dibersihkan supaya kita bisa melalui dengan baik. Nah, ingat Bapak Saudara sekali lagi bahwa seringkali Tuhan mengizinkan perkara-perkara yang tidak enak untuk kita alami, bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tapi justru sebaliknya, Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat menyayangi kita, sama seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Dia tidak mengizinkan hal buruk terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, ada sekali waktu seorang ayah yang membawa anaknya yang masih kecil berpergian. Mereka berpergian ke sebuah bukit yang baik pemandangannya. Sampai di sebuah bukit tersebut, anak ini melihat betapa indahnya pemandangan, betapa nyamannya, betapa baiknya kualitas udara di tempat itu, dan juga pemandangan yang begitu indah. Kemudian anak ini mulai berlari-larian karena anak kecil suka berlari di alam, suka menikmati pemandangan yang indah, suka dengan kebebasan alam yang bebas. Anak ini berlari-lari tanpa disadari. Anak ini berlari ke sebuah tebing yang tidak ada pembatasnya. Dan pada waktu anak ini mulai berlari dan mulai penasaran dengan tebing tersebut, sang ayah dengan sigap dan juga seolah-olah dengan sebuah paksaan menarik tangan anak ini dengan keras sehingga menyakiti sang anak. Sang anak ini kemudian saking kagetnya, saking merasakan sebuah sakit, dia nangis dan dia berkata, "Kenapa Papa melakukan hal tersebut?" Namun jawaban sang ayah berkata bahwa Papa melakukan hal ini karena Papa ingin mencegah engkau tidak dalam sebuah situasi yang berbahaya. Nah, seringkali Bapa di surga sama seperti itu, Bapak Saudara. Seringkali Dia tidak mengizinkan perkara-perkara yang lebih buruk ada dalam kehidupan kita. Karena itu, pahamilah bahwa pada waktu kita sedang menghadapi situasi yang sulit hari ini, Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Bahkan saking sayangnya Dia tidak mengizinkan perkara-perkara yang jauh lebih buruk menghadapi kehidupan kita. Kalau Anda dalam situasi sepertinya Tuhan meninggalkan kita, percayalah bahwa Dialah Immanuel, Dia tetap menyayang kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Saudara, apa yang kita pelajari
bahwa Dia ingin kita belajar dari ketetapan-ketetapan-Nya. Dia ingin kita mengerti dan juga mengenal secara pribadi. Karena bagi Allah, sama seperti orang tua, tidak ada anak gampangan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai 9 dikatakan begini, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup?" Nah, Bapak Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada anak-anak gampang. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah, maka kita pun harus merelakan diri kita untuk belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, seringkali ketetapan Tuhan kita belajar bukan dari perkara yang gampang, tapi perkara yang sulit untuk kita terima. Seringkali disiplin itu datang supaya kita belajar apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Pada akhir kisahnya Ayub berkata seperti ini dalam Ayub pasal ke-42 ayat yang ke-5. Dia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Di akhir kehidupannya Ayub belajar ketetapan Tuhan. Ayub benar-benar merasakan ketetapan Tuhan. Ayub berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupannya yang telah dihancurkan. Melalui kehidupannya yang seolah-olah menurut ukuran manusia, dia adalah manusia yang tidak berdaya. Dia adalah manusia yang kemudian tidak ada harapan lagi. Anak-anaknya meninggalkan dia. Anak-anaknya meninggal. Maksud saya, kekayaannya hilang. Bahkan tubuhnya penuh dengan sakit, penyakit, penuh dengan borok. Tapi pada akhirnya Ayub melihat bahwa dari situlah dia belajar ketetapan Tuhan. Dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, seringkali dalam pergumulan kita merasakan bahwa Tuhan gak adil, Tuhan jahat. Tapi mari kita ubah sudut pandang kita hari ini, bahwa pada waktu kita ada dalam situasi yang seperti itu, Tuhan sedang mau berjumpa dengan kita. Tuhan sedang mau kita belajar ketetapan Tuhan. Tuhan sedang mau menjumpai kita sehingga kita boleh merasakan perjumpaan secara pribadi dengan pribadinya Tuhan. Karena itu, izinkan hari ini bukan lagi kehendak kita yang seharusnya terjadi, tapi izinkan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari ubah gaya doa kita, bukan lagi keinginan kita, tapi mulai berkata kepada Tuhan, "Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupanku. Bukan lagi aku, tapi Engkau yang ada dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupanku." Saya percaya pada waktu kita belajar ketetapan Tuhan, kita akan melihat dan kita akan mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Yang saya percaya rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kita semua. Saya percaya kita semua setuju dengan hal ini. Nah, yang ketiga, Bapak Saudara, pada waktu Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita, pada waktu seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, pada waktu Dia tidak berkata-kata dan Dia tidak menjawab erangan doa kita, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Perhatikan ini, Dia sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Nah, bagi kita mungkin kata baik sudah cukup. Bagi kita mungkin apa yang kita minta nampaknya sudah baik, sudah cukup buat kehidupan kita. Tapi ternyata Tuhan sedang persiapkan yang terbaik buat kehidupan kita. Dia mengerti apa yang kita butuhkan, Dia mengerti apa yang kita perlukan, Dia mengerti apa yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, kalau kita kembali kepada kisah Ayub ditutup dengan sebuah perkara yang sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa kasih Tuhan
akan selalu menang dalam kehidupan kita. Ini membuktikan bahwa kasih-Nya itu betul-betul luar biasa dalam kehidupan kita. Dia persiapkan yang terbaik buat kehidupan kita. Dia tahu masa depan yang baik untuk kita. Karena dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Bahkan tercatat anak-anaknya dilahirkan kembali. Anak-anaknya adalah anak-anak yang cakep-cakep, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Alkitab mencatat tersebut. Alkitab memberitahu bahwa akhir kehidupan Ayub, dia mengalami damai sejahtera, berkat yang luar biasa karena Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk Ayub. Berbeda dari kehidupan yang sebelumnya, bahwa anak-anak Ayub adalah anak-anak yang suka pesta pora, dan kemudian anak-anak yang secara tidak langsung mendukakan hatinya Ayub, sehingga Ayub harus setiap pagi membawa korban bakaran untuk anak-anaknya, karena Ayub takut anak-anaknya mendukakan hati Tuhan pada waktu itu. Tapi kita lihat di akhir kehidupan Ayub, Tuhan benar-benar mengembalikan. Kita melihat bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang selalu menang dalam segala situasi kehidupan kita. Nah, ketahuilah Bapak Saudara, seringkali keinginan kita bukanlah yang terbaik. Seringkali keinginan kita justru membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih buruk atau menjatuhkan kita, tapi Tuhan gak rela. Makanya seringkali Tuhan berkata tidak atas doa kita. Mungkin Tuhan juga membiarkan kita mengerang tanpa jawaban, karena memang mungkin bukan itu yang terbaik buat kita. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, karena itu mengakhiri tahun 2020 dan kita sedang menyongsong tahun 2021, saya percaya melalui Natal ini dan juga melalui tahun baru yang akan kita lalui, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik di tahun 2021. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang gilang gemilang, dan juga kemenangan demi kemenangan, karena Dia Allah yang tetap menyertai kehidupan kita, Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita, Allah yang selalu mengasihi kehidupan kita. Dan Bapak Saudara, izinkan Tuhan berbicara, izinkan Tuhan mengajar kita di tahun 2020 ini, bahwa inilah tahun di mana kita betul-betul diuji, tahun di mana kita betul-betul menikmati ketetapan Tuhan dan juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Sehingga saya percaya di tahun 2021 kita akan siap menghadapi segala situasi kehidupan kita. Saya percaya di tahun 2021 Bapak Ibu Saudara akan menikmati kemenangan demi kemenangan, karena rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, rencana Tuhan yang akan tergenapi dalam kehidupan Anda semua. Bukan lagi keinginan kita, bukan lagi keinginan dan juga apa yang kita paksakan terjadi, tetapi rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan, izinkan saya berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, dan kalau hari ini kami boleh menikmati Natal di mana Engkau hadir 2000 tahun yang lalu sebagai manusia. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kasih-Mu limpah di depan kami, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Walaupun kami hari-hari ini dalam sebuah situasi yang tidak nyaman, dalam sebuah situasi yang mungkin kami pernah ada dalam ketakutan juga kekhawatiran menguasai kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan melalui peristiwa Natal dan juga menjelang tahun baru, kami boleh diperbaharui, iman kami boleh semakin kuat, bahwa apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Kasih-Mu tetap tidak pernah gagal, kasih-Mu tetap menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena itu pada pagi hari ini kami mau meletakkan iman kami bukan dari apa yang Engkau beri dalam kehidupan ini, tapi kami mau meletakkan iman kami dari kebenaran firman Tuhan. Izinkan kami Tuhan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Ajar kami tentang ketetapan-ketetapan-Mu. Ajar kami tentang apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Dan kiranya itu semua boleh terjadi dalam kehidupan kami. Rencana-Mu yang tergenapi dalam kehidupan kami. Karena itu kami akan melihat masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan, karena Engkau yang memberikan yang terbaik buat kehidupan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah,
dalam apapun kehidupan mereka, baik mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, baik kehidupan mereka yang sedang mengalami persoalan demi persoalan. Hamba berdoa melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa-Mu yang menjamah kehidupan mereka semua, damai, sukacita, juga kekuatan daripada Allah Bapa yang menyertai kehidupan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami kembali kepada aktivitas kami percaya Tuhan, kami mengangkat tangan kami menyerahkan kehidupan kami total kepadamu. Kami percaya kami mengakhiri ibadah kami dengan menerima segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami yang kedua kali. Immanuel, Tuhan beserta dengan setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru 2021. Kiranya Tuhan, damai sejahtera Allah dan juga kekuatan daripada Dia melimpah dan menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. Wih, keren dan bagus banget perayaan Natal kali ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pastor Victor atas firman-Nya hari ini. Dan kakak benar-benar diberkati banget nih sama firman yang disampaikan tadi. Dan short movie-nya juga benar-benar ngingetin tentang kasih Tuhan yang gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Baik seperti yang kita tahu sepanjang tahun 2020 banyak hal yang sudah terjadi. Dan kami mau mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan pelayan yang sudah mempersiapkan dengan luar biasa. Terima kasih banget lah pokoknya lah. Oke, sebelum kita pamit, kami mau mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan di ibadah online tahun 2020 yang terakhir. And God bless you.